Halo Namira. Halo Namira. Iya, Pak. Ya, mohon maaf jaringan internet saya terputus nih. Di tempat Namira bagus untuk jaringan internetnya nggak? Pakai apa? WiFi ya? Nggak. Enggak, Pak. Saya pakai smartphone, Pak. Oh, iya, saya juga udah pakai Excel ini tadi kurang bagus. Ini pakai WiFi IndiHome. Cobalah kita pakai karena tadi pakai IndiHome juga. Saya coba siang, sore tadi kurang bagus. Apa kita lanjutkan? Jadi terputus dia untuk file recordnya. Karena kan harus di upload juga katanya kan. Nah, Namira masih bergabung? Gimana, Pak? Iya. Berarti putus-putus juga jaringan kita ini, nggak apa-apa lah ya, sambil nanti putus kita sambung lagi ya kan. Putus Iya, Pak. nyambung lagi nanti jadinya. Bentar-bentar lagi ngajar. Oh ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa negara hukum dalam arti sempit tadi untuk menjaga ketentraman, kepentingan umum. Nah, hukum dalam negara hukum dalam arti material atau luas bertugas menjaga keamanan dalam arti seluruhnya, yaitu keamanan sosial, menyelenggarakan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak asasi warga negara benar-benar terjamin dan terlindungi. Nah, pilar-pilar utama untuk menjaga, menyangga tegaknya suatu negara hukum modern yang dalam arti material tadi ada 12 pilar yang dapat dilaksanakan. Yang pertama harus memiliki supremasi hukum, yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa sebuah masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Yang tadi yang saya sampaikan, bahwa hukum adalah alat pembaharuan masyarakat, ya kan, sehingga apapun yang dilaksanakan oleh masyarakat harus ada aturan hukum yang mengaturnya. Nah, sehingga masyarakat juga bertindak tidak melampaui. Ya, putus kembali Namira, mohon maaf ya. Ya pun susah ini kita mencari jaringan. Smartphone bagus ya? Ada pernah Iya, Pak. lima? Ya. Tapi tergantung daerah juga memang kan. Kalau di sini bagus sih, Pak. Iya, Ya. benar juga. Di daerah mana tinggalnya? Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, iya, malah saya dengar dengar Namira yang malah terputus koneksi. Jaringan agak kurang bagus dia. Ntar ya. Iya, Pak. Apa, Pak? Bentar ya, saya sambil cek dulu karena takutnya laptop sudah mau habis baterainya.
Ya, oke kita lanjutkan. Nah, dalam membentuk suatu negara hukum, maka ada beberapa pilar utama yang harus dilaksanakan agar terciptanya suatu negara hukum yang modern. Tadi supremasi hukum, segala ketentuan perilaku itu harus berdasarkan hukum, sehingga eh, hukum itu bisa menjadi panglima tertinggi. Yang kedua, adanya persamaan dalam hukum, yaitu kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan itu sama, baik yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Nah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar ini kan, setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, jadi dalam suatu negara hukum, ketika dia ingin menjadi suatu negara hukum yang maju ataupun Rechtsstaat, maka dia harus bisa memberikan hak yang sama kepada masyarakatnya ataupun rakyatnya. Itu ada yang persamaan dalam hukum. Yang kedua, asas legalitas. Itu dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuk, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Nah, kemudian ada pembatasan kekuasaan. Nah, trias politika kan gitu yang dianut oleh Montesquieu kan gitu. Nah, adanya pembatasan kekuasaan. Nah, kita mengenal ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif kan gitu. Nah, pembatasan kekuasaan ini dapat dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Nah, vertikal tadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau dia horizontal, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, kan gitu dia. Itu secara horizontal. Yang kemudian dia harus bisa memiliki organ-organ eksekutif yang independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan tersebut, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen. Nah, ini tujuan apa dalam menegakkan suatu negara hukum? Lembaga-lembaga ini diharapkan tidak tidak berjalan atau tidak menjalankan tugasnya berdasarkan keinginan golongan tertentu, tidak bisa diintervensi oleh kelompok tertentu. Nah, dia benar-benar menegakkan hukum, ya kan, tidak melihat siapa yang berhadapan dengan hukum itu. Nah, ini sangat perlu. Ya, kalau kita lihat adanya KPK, adanya BPK, kan gitu. Nah, kemudian adanya OJK di bidang keuangan. Inilah organ-organ eksekutif yang secara independen, nah tidak bisa diintervensi oleh siapapun gitu. Nah, sehingga nantinya dalam penyelenggaraannya bisa menciptakan suatu negara hukum yang modern. Kemudian peradilan bebas dan tidak memihak. Ya kan, lembaga yudikatif. Nah, tidak boleh memihak. Dan siapa yang berhadapan dengan hukum, ya ketika dia salah secara objektif, ya harus dihukum. Jadi tidak melihat secara subjektif seseorang itu bersalah, tetapi secara objektif, begitu. Nah, kemudian adanya peradilan tata usaha negara. Nah, apa tujuannya ini? Nah, kalau kita konsentrasi hukum tata negara, lebih banyak memang untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, kan gitu. Nah, peradilan tata usaha negara ini dalam hal apa dia, Namira? Ada nggak belajar hukum acara petun? Ada, Pak. Tapi baru masih... Oleh saya ulangan juga, Pak. Ngambil semester 5 juga. Wah, kenapa?
Ngambil ke bawah. Iya Pak, karena saya sakit selama setahun Pak. Oh, Iya Pak, jadi baru ngambil lah ini berarti. jadi saya ngulang. Jadi baru ngambil ini. Iya, baru ngambil. Oh, iyalah. Jadi Sama ini Pak, baru ngambil. nah, jadi kalau peradilan tata usaha negara ini berkaitan mengenai keputusan daripada pejabat administrasi negara, ya kan? Yang keputusannya tadi bertentangan dengan hukum ataupun merugikan kepentingan dari seseorang ataupun badan hukum perdata. Nah, sehingga adanya peradilan tata usaha negara ini bisa mengontrol pemerintah, ya kan, penguasa untuk dapat berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah kebijakan ataupun keputusan. Nah, kemudian adanya peradilan tata negara. Selain pengadilan tata usaha negara, diharapkan memberikan jaminan terkaitnya keadilan bagi tiap-tiap warga negara. Negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. Nah, inilah peradilan tata negara yang kita miliki sekarang, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini lagi panasnya mengenai undang-undang RUU dari Cipta Kerja, ya kan. Nah, inilah nantinya peran daripada MK sebagai peradilan tata negara untuk bisa melihat apakah produk yang dibuat oleh eksekutif tadi, mohon maaf, legislatif, sesuai apa tidak dengan Undang-Undang 12 tahun 2011. Itu tentang apa dia? Hierarki peraturan perundang-undangan, tahu nggak? Apa saja hierarki peraturan perundang-undangan? Hierarki, Pak. Iya, hierarkinya. Urutannya. MPR. Iya kan, Pak? Yang pertama apa? Yang pertama? Perundang-undangan. Hah? Ya, Pak. Ayo. Perundang-undangan. Salah. Lupa, Pak. Yang pertama Undang-Undang Dasar, ya kan, sudah masa 45. Yang kedua TAP MPR, ya kan. Yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kemudian yang keempat peraturan pemerintah. Nah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, yang ketujuh peraturan daerah kabupaten kota. Jadi ada 7 tingkatan hierarki perundang-undangan kita yang paling tinggi. Namun selain itu masih ada lagi hierarki ataupun peraturan perundang-undangan yang lainnya, tetapi ya boleh bertentangan dengan ketujuh daripada hierarki perundang-undangan ini. Nah, ini harus Namira kuasai, makanya Namira di hukum tata negara kan. Nah, kalau tidak nantinya ya itu kan bisa berdampak ketidakpahaman. Itu dia maksudnya, harus dikuasain. Nah, kemudian ada perlindungan hak asasi manusia. Nah, kita juga sudah memilikinya, di mana sudah ada pengadilan HAM kan gitu, terhadap menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kemudian negara hukum yang modern itu harus bersifat demokratis. Artinya proses pengambilan keputusan negara harus bisa menjamin daripada peran serta masyarakatnya. Nah, kita sudah lihat negara kita juga sudah demokratis, yaitu pemilihan secara langsung kan gitu. Nah, kemudian
11 berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum. Nah, mewujudkan tujuan negara yang meningkatkan apa? Kesejahteraan umum. Kemudian transparansi dan kontrol sosial. Dengan adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Nah, kalau kita lihat dari ke-12 pilar ini, nah, Indonesia sudah melaksanakan keseluruhan daripada pilar utama dalam menyangga tegaknya suatu negara hukum yang modern. Namun tidak kembali daripada kontrol sosial yang paling utama untuk pelaksanaan dari seluruh pilar-pilar yang ada tadi. Nah, tanpa adanya kontrol sosial, ya kan, ataupun pengawasan, nantinya bisa menyebabkan pemerintah itu sewenang-wenang dalam bertindak, kan gitu dia. Nah, sebagai negara hukum ada 5 ciri-ciri khasnya untuk menjadi sebuah negara demokrasi. Ada pendapat dari Franz Magnis, dia mengatakan bahwa fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar. Kemudian undang dasar menjamin HAM yang paling penting, karena tanpa jaminan tersebut hukum menjadi sarana penindasan. Jadi untuk menjadi sebuah negara hukum yang demokratis harus ada perlindungan hak asasi manusia. Yang kemudian badan-badan negara menjalankan kekuasaannya dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku. Jadi badan-badan negara, lembaga-lembaga negara harus bisa bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Dia tidak boleh bertindak sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara. Nah, jadi negara memberikan kepada masyarakat kebebasan untuk mendapatkan perlindungan hukum itu. Ya, sesuai dengan undang-undang dasar kita juga demikian. Kemudian suatu negara hukum harus bercirikan memiliki badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Inilah yudikatif, ya kan? Nah, dia tidak boleh memihak kepada siapapun. Nah, apa tujuan dari suatu negara hukum? Tadi saya katakan ada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, ya kan? Tasrif. Kemudian Ahmad Dimyati mengatakan ada pencapaian keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hampir sama kan? Artinya bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian itu sangat penting dari sebuah negara hukum. Karena kenapa negara itu dibuat? Karena pasti ada tujuannya, ya kan? Untuk meningkat kepastian hukum supaya apa? Suatu daerah itu bisa dikenal oleh orang banyak, mendapatkan pengakuan, kemanfaatan. Nah, bagaimana setiap masyarakat itu bisa mengekspresikan kemampuan yang ada di dalam dirinya, kan gitu. Nah, keadilan, bagaimana semuanya bisa mendapatkan perlakuan yang sama. Inilah tujuan negara hukum, hampir sama dengan tujuan hukum itu sendiri. Nah, bentuk
negara hukum itu ada 5 yang saya ambil kan gitu. Ada civil law, common law, sosialis, Islamic law, kemudian Indonesian law. Ya kan, civil law Eropa Barat, kemudian common law Anglo-Saxon, ya kan, Amerika. Nah, kalau kita kan civil law Eropa kontinental. Kemudian ada sosialis, Eropa Timur, Islamik, Arab. Nah, Indonesia negaranya negara Pancasila kan gitu. Negara hukumnya disebut dengan negara hukum Pancasila. Kalau civil law, Rechtsstaat, common law, the rule of law. Kalau dia sosialis legality. Kalau dia Islamic law, nomakraki Islam. Nah, ini bentuk-bentuk dari negara hukum yang ada di dunia ini. Nah, apakah Indonesia merupakan sebagai negara hukum? Nah, kita bisa lihat dari pasal 1 ayat 3. Undang-Undang Dasar 1945 jelas dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Nah, gitu. Nah, kemudian di amandemen berubah dia bentuknya, bahasanya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, inilah membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian pasal 27 juga menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, ya kan, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam pasal 28, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituang dalam peraturan perundang-undangan. Inilah menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, ya kan, tertuang di dalam pasal 1, pasal 27, pasal 28 dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bentuk dari negara hukum kita adalah negara hukum Pancasila, di mana mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, dan sejahtera. Nah, kemudian sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok. Konsep negara hukum Pancasila yaitu suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaedah atau norma-norma hukum yang terkandung atau tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan masyarakat. Nah, jadi negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan kepada Pancasila, yaitu dengan tujuan untuk menciptakan sebuah negara hukum yang aman, tentram, sejahtera. Ya kan, kenapa? Sesuai dengan pasal Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian untuk, ya kan, pasal kelima, keadilan sosial, kan gitu. Nah, inilah menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar berbentuk sebagai negara hukum. Jadi mengontrol daripada kegiatan masyarakatnya adalah dikontrol oleh negara hukum. Nah, negara hukum bukanlah salah satu kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia. Hukum tidak dibuat tetapi hidup, tumbuh, dan juga berkembang bersama masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat. Nah, itu tadi saya katakan bahwa hukum harus bisa dijunjung tinggi, kan gitu ya. Hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan, kelompok, maupun masyarakat ataupun negara. Nah, inilah dia hukum itu. Ya kan? Dia harus bisa menjadi panglima tertinggi. Ya kan? Dia harus bisa menjadi alat pembaharuan
ketika ada persoalan, hukum ini sudah tampil gitu. Jangan hukum tertinggal dari perkembangan zaman. Nah, hukum harus bisa melihat apa sih kebutuhan daripada masyarakat saat ini. Maka ketika kebutuhan itu bisa menimbulkan nantinya perselisihan, bisa menimbulkan satu perdebatan, maka negara harus bisa hadir dalam membentuk suatu undang-undang kan gitu. Nah, bagaimana perwujudan negara sebagai negara hukum? Ini yang terakhir pembahasan kita. Nah, negara hukum Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada peraturan hukum positif yang mengatur berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan negara hukum Indonesia diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, dan aparat penegak hukum. Yang sumber-sumber hukum positif kita akan ada apa dia sumber hukumnya? Ada undang-undang, kemudian ada apa lagi? Lupa. Namira. Sumber hukum. Dengan undang-undang, kemudian ada jurisprudensi, kemudian ada doktrin, ada traktat. Ayo, kemana ini? Ya kan? Nah itu. Ya, karena perwujudan negara Indonesia kita lihat, Indonesia tidak mengenal hukum yang mengedepankan hukum yang tidak tertulis. Dia hukum positif, yaitu hukum tertulis. Walaupun Indonesia tetap mengenal adanya hukum tidak tertulis, kan gitu. Nah, apa dia hukum tidak tertulis kita? Apa dia hukum tidak tertulis? Apa? Hukum adat ya Pak? Nah, kan hukum adat ataupun kebiasaan, kan gitu dia. Nah, kebiasaan kan lama-lama akan menjadi sebuah adat bagi satu kelompok itu. Dan itu kan tetap kita akui keberadaannya walaupun dia tidak tertulis, kan gitu dia. Nah, ya seperti Namira, ada marganya, nah, tetap ada menjunjung tinggi nilai-nilai daripada adat istiadat, gitu. Nah, Indonesia perwujudan sebagai negara hukum, tadi ada Pancasila, kan gitu, dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, Pancasila. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat tadi kan, tadi saya bilang kan, hierarki peraturan perundang-undangan kita. Nah, ini ada tujuhnya kan, dalam pasal 7 ayat 1. Ya kan, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini nggak boleh Namira lupakan ini. Kalau untuk ngambil konsentrasi hukum tata negara, ya kan, ini wajib dikuasai. Undang-Undang 12 tahun 2011 itu bagaimana pembentukan suatu undang-undang, bagaimana membuat materi muatan, kan itu, bagaimana membuat suatu naskah akademik. Ini seorang tata negara ini ahlinya gitu dia. Nah, kalau memang fokusnya ke sana, ya kan. Nah, itu dia. Nah, terakhir, segala norma hukum di Indonesia bersumber Pancasila. Ya kan, dalam penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan konstitusi. Prinsip yang terkandung dalam konstitusi negara hukum Indonesia, yang pertama adalah penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan konstitusi. Yang kedua, kedaulatan rakyat adalah prinsip demokrat. Demokrasi artinya kedaulatan rakyat adalah tertinggi. Ya, sesuai dengan prinsip demokrasi, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kan gitu dia. Adanya kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Adanya organisasi yang memiliki kekuasaan legislatif, yaitu membentuk undang-undang, dan presiden dan DPR RI. Sistem pemerintahan merupakan sistem presidensil. Nah, Indonesia kekuasaan kehakiman terbebas dari para pengaruh kekuasaan lainnya. Kemudian bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan pengakuan dan jaminan terhadap HAM dan kewajiban dasar manusia. Nah, inilah
prinsip yang terkandung dalam konsep negara hukum Indonesia. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan dalam materi negara hukum? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya, oke. Kalau gitu kita padati perkuliahan hari ini. Nah, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Nanti saya akan sampaikan apakah kita nantinya melalui Zoom meeting atau hanya video conference kan gitu, atau video record nanti yang saya upload di YouTube. Oke, baik. Terima kasih, Namira. Ya, sampai jumpa lagi pertemuan minggu depan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.